Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rami, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika di YAIN Bukit Tinggi. Di sini saya akan memperkenalkan produk yang telah saya kembangkan, yaitu pengembangan aplikasi mobile learning mata kuliah Sistem Operasi di YAIN Bukit Tinggi. Di sini saya mengembangkan produk saya, yaitu menggunakan Multiband. Multiband ialah sebuah website yang menyediakan server bagi seorang programmer pemula. Nah, di sini saya sebagai admin, kita masuk di dalam dashboardnya ini akan tampil seperti ini. Nih, tampilan seperti ini karena kita sebagai adminnya. Nah, saya akan menjelaskan yang maksud dari total kunjungan, total pemasangan. Maksud dari total kunjungannya ini berapa orang yang telah mengunjungi aplikasi kita. Nah, maksud dari total pemasangan ini berapa orang yang udah menginstal aplikasi kita yang udah kita masuki di Play Store. Nah, dalam membuat aplikasi baru, jadi awalnya tampilannya ini kosong, nggak ada tampilannya, maka kita akan membuat aplikasi baru. Karena saya telah membuatnya, yaitu sistem operasi, maka kita akan buka mengelola. Nah, dalam pengelola ini akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada bentuk layar sebelahnya, yaitu contoh dari yang telah kita kembangkan dan telah kita buat. Jadi seperti ini yang udah saya buat. Nah, di dalam ini ada editornya, pengguna, scan QR code, pesan, analisis, metode pembayaran, dan pengaturan. Karena di sini adalah website yang menyediakan server, jadi makanya saya membayar servernya. Jadi di sini dalam editor ini ada beberapa bagian. Yang pertama, desain, warna, fitur, aplikasi, publikasi. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu desainnya. Nah, di dalam desainnya ini terdapat pengubahan template. Dan di sini terdapat mengubah tata letak Anda. Kita pengen tata letak dalam aplikasi yang kita buat itu seperti apa di aplikasinya, seperti ini kah, atau seperti ini. Kalau ini dia itu bulat, tampilannya awalnya bulat gitu kan. Nah, nanti kita tekan yang tampilan di tengah-tengahnya yang akan menyebar seperti ini. Nah, selanjutnya ada tata letak kayak gini. Jadi kita mau pingin apa? Karena saya pengen ada loginnya, maka saya pilih ini. Nah, selanjutnya maka tampilannya seperti ini. Jadi selanjutnya kita ke sini, yaitu di loginnya kita mau pengen buat aplikasinya itu di teksnya yang kayak tampilan kayak gini, kita mau pengen buatnya kayak apa. Jadi tulisannya itu saya pengen buatnya itu aplikasi Moleso, maka saya tulislah aplikasi Moleso. Maksud dari aplikasi Moleso ini ialah aplikasi mobile learning sistem operasi. Nah, jadi orang mengenal aplikasi saya itu aplikasi mobile learning sistem operasi. Nah, selanjutnya ini ada tampilan dari latar belakangnya. Nah, jadi saya pengen kena mahasiswa berhubungan dengan kampus, maka saya pengen ada yang ini, maka saya pilih ini. Nah, selanjutnya untuk dalam tulisan, kita bisa memilih model tulisannya seperti apa. Jadi kita bisa milih ganti-ganti tulisan yang akan kita buatkan nanti. Nah, ini dalam tulisan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki fitur. Nah, di dalam fitur ini ada beberapa yang tambahan. Nah, di aplikasi ini kita juga bisa membuat toko online buat kita gitu, aplikasi online buat kita. Jadi kita bisa buat gitu kan. Nah, di sini karena saya untuk pendidikan, maka saya buat untuk pendidikan. Nah, awalnya ini kosong, nggak ada gitu kan. Jadi awalnya itu saya pilih halaman kostum.
seperti inilah tampilan dari halaman kostumnya. Seperti ini. Nah, untuk menambahkan teks, kita bisa tambahkan teks di situ. Jadi kita masukin materinya gitu kan. Nah, kalau untuk ingin nambah gambar, kita bisa kita klik gambar. Nah, masukin dari sini cara menambahkan gambar. Tuh video juga begitu. Alamat, tombol, lampiran. Nah, maksud dari lampiran ini, kita pengen ada bentuk PDF yang bisa di-download oleh mahasiswa. Maka kita tambahkan lampiran di sini. Jadi bisa dimasukin. Nah, masuk tombol ini yaitu kita bisa masukin link dari YouTube dari video kita. Tapi terlebih dahulu kita masukin di YouTube. Jadi kita share di sini linknya, maka akan langsung terhubung ke YouTube kita. Nah, selanjutnya itu ada cover dan kode sumber. Maksud dari kode sumber ini ialah Nah, maksud dari kode sumber ini kita pengen kan dalam buat kuis gitu kan, atau buat pakai XL dimasukin di sini. Jadi kita masukin coding yang udah ada ya. Jadi yang udah ada seperti kuis itu kita ambil codingnya yang di embednya. Jadi kita masukinlah embednya ke sini. Nah, seperti yang telah saya buat ini. Seperti yang telah saya buatin. Kita hapus ini dulu. Oke. Nih, seperti yang udah saya buat. Nih, seperti ini. Jadi, di sini karena saya buat materi, jadi saya jadiin folder. Nah, di sini ada materi PDF-nya, minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, sampai minggu 15. Nih, sampai minggu 15. Jadi tampilannya kayak gini. Ini yang untuk PDF-nya. Nah, ini untuk PDF-nya. Jadi untuk mahasiswi yang pengen nge-download materinya bisa di sini. Maka akan tampilannya seperti ini. Kita klik tadi kan. Nah, tampilan seperti ini. Ini karena saya bukanya di laptop. Nah, sini. Kalau di HP langsung ada bentuk simpannya. Nah, di sini langsung kita simpan materinya. Nah, begitu juga. Atau mahasiswi kan ada tuh mahasiswa yang malas untuk nge-download, katanya menghemat paket. Jadi bisa ini di hanya melihat gambar aja. Jadi nggak hilang dia gitu kan. Biasanya kan mahasiswi gitu ngapain uninstall ulang HP-nya, jadi hilang materinya kan, bisa jadi nanti harus download lagi kan. Nah, jadi daripada habis paket nanti bisa ngelihat dari gambarnya aja. Jadi dari gambarnya aja. Nah, kemudian cara buat dari foldernya ini yaitu kita pilih fitur. Nah, kita pilih folder. Nah, tampilan dari foldernya seperti ini. Kita kan belum ada kan. Nah, di sini kita klik ini tambahkan. Misalnya, jadi di sini misalnya di sini udah ada nih profil, kita tambahkan profil. Kita tambahkan video. Nah, seperti itu. Nah, jadi kan masukkan nih, ada pemberitahuan masuknya. Ya, kira-kira seperti itu.
Jadi itulah cara pembuatannya. Nah, selanjutnya itu ada video. Nah, di video ini seperti yang saya bilangin tadi, maka kita pilih tombol dulu. Terus masukin gambar, ikon custom. Nah, masukkan link videonya. Maaf, di dalam materi ini jika kita pengen ada pencarian, seperti ini, ada pencarian kena malas mencari kan. Jadi tinggal menekan gitu, kena banyak di sini materinya kan. Jadi kita buat di sini dari pengaturannya. Nah, di sini ada membuka pencarian folder, kita centang menggunakan ration kartu, kita centang memungkinkan land kembali pada judul dan subjudul. Jadi dia tetap kembali ke sini. Misalnya kita klik ini. Nah, maka kalau kita kembalikan, dia akan tetap ke sini. Jadi dia nggak akan kembali kepada halaman di awal. Halaman di awalnya itu contohnya halaman yang seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi makanya kita ke centang untuk memungkinkan land kembali pada judul dan pada subjudul. Nah, kemudian untuk desainnya, untuk tata letaknya dari folder yang telah kita buat, yang kayak gini. Nih, tata letaknya kita mau pingin seperti apa? Bisa jadi panjang ke bawah, scroll ke bawah, terus persegi ini, ada yang bisa ini, terus ada yang ini, ada yang pengen yang bulat-bulat. Karena saya pengennya peta kecil kayak gini jadi menarik menurut saya, maka saya pilih layout 3. Nah, setelah kita masuk ke sebuah fitur, setelah dalam folder, kita lanjut kepada dalam pembuatan di lainnya. Sama di lainnya ini seperti menambahkan folder tadi. Nah, di sini ada 9 lainnya, ada 9 yaitu yang pertama editor, RPS, kuis, jadwal, topik, pesan, notif, dan akun saya diskusi. Nah, untuk dalam membuat diskusi ini, pertama kita pilih fitur Oke, kita kembali ke fitur, kita pilih social word. Nih. Nah, di dalam social word ini akan tampil seperti ini kan. Nih, kita mau pengennya ada tampilannya kayak apa nih, awalannya kosong sebelum kita isi. Nah, di sini cara buatnya yaitu kita klik posting. Di sini kita tambahkan. Nah, kita mau diskusi tentang apa di sini kan. Nah, jadi social word ini kita ubah dengan nama diskusi di sini. Diskusi. Nah, di sini bentuknya kita ganti. Nah, bentuk gambarnya di sini. Kita pilihlah bentuk model gambarnya kayak gimana. Nah, untuk menambahkan ikon baru, kita klik menambahkan ikon baru. Nah, jadi untuk kuis kita tambahkan yang ini. Karena saya udah menambahkan ikonnya, maka kita klik ini. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita sudah berhasil membuatnya, bakal tampil seperti ini. Diskusi tadi. Diskusi, oke. Nah, di sini dari hasil vote
yaitu definisikan perbedaan antara penjadwalan short term, medium. Nah, di sini akan tampil kayak gini. Definisikan perbedaan antara penjadwalan medium dan long time. Nah, seperti ini kan. Nah, karena di sini ada berapa, yang pertama ini yang pertama akun kita, nah yang pertama pengeditannya kan. Nah, di sini ada kita pengennya misalnya nampilkan nih, mengaktifkan terdekat. Jadi kita tampilkan gitu peta lokasinya, terus mengaktifkan petanya juga, terus mengaktifkan galeri. Kita bisa mengaktifkan foto-foto yang ada di dalam materi kita itu kan, atau foto-foto dari hasil diskusi kita itu kan. Jadi ini bisa nih, karena saya tidak ada mengaktifkan galeri, mengaktifkan peta, jadi saya nggak mengaktifkan ini. Saya hanya mengaktifkan memungkinkan pengguna suka, memungkinkan pengguna posting, memungkinkan pengguna komentar. Jadi mahasiswa bisa berkomentar di sini untuk mengikuti diskusinya nanti. Jadi sebelum mengikuti diskusinya, mahasiswinya terlebih dahulu harus mendaftar login di aplikasinya. Makanya di awal tadi harus login terlebih dahulu. Nah, kegunaan editor ini menjelaskan tentang nih, yaitu profil saya. Nah, RPS ini mahasiswi bisa mendownload RPS. Jadi mahasiswi tahu rencana pelaksanaan semesternya itu kuliahnya seperti apa. Seperti tadi kan kita klik ini, maka bisa tampil bentuknya, dan bisa juga kita download. Nah, seperti ini. Nah, ini RPS dari rencana pelaksanaan pembelajaran semester. Nah, ini untuk downloadnya. Nah, kemudian kuis. Oke. Nah, di dalam kuis ini saya memakaikan tadi seperti saya bilang, yaitu embed dari Google Form. Jadi maka tampilnya seperti ini. Ini kena jaringan. Nah, di sini ada juga jadwal. Nih, akan tampil seperti ini kuisnya. Nah, di sini ada yang namanya jadwal. Jadi kita bisa memasukin jadwal perkuliahan, masuknya di jam berapa, di lokal berapa. Jadi mahasiswi tahu gitu. Yang lupa kan ada pengingatnya di aplikasi Moleso ini. Nah, kemudian itu ada topik. Kegunaan dari topik ini ialah kita bisa mengetahui seberapa jauh mahasiswi dan mahasiswi kita dalam memahami materi kita dalam setiap per minggu. Nah, seperti ini, centang. Jadi seperti yang dibilang tadi, ada kunjungannya tadi. Nanti kita akan lihat. Terus ada pesan di app ini, maksudnya itu awal pertama kita login di aplikasi. Jadi bisa sebelum memasuki ke materi kita harus login dahulu. Seperti itulah pesannya. Terus maksud notif di aplikasi kita ini ialah sebuah pesan di app. Misalnya seperti ini. Kita ingin mengupload judul baru, atau kita ingin mengganti jadwal perkuliahan, maka kita postkan terlebih dahulu. Nah, jadi postnya ada postnya di sini. Nah, di sini kita post. Nih, kita klik judulnya apa, pesannya apa.
Nah, ini jadi bisa untuk memberitahukan mahasiswi, misalnya menggantikan jadwal perkuliahan atau kita mengadakan kuis. Jadi ada pemberitahuan dari aplikasi Moleso ini terlebih dahulu. Jadi di sini kita klik centang kirim semua aplikasi. Masuk centang aplikasi ini, misalnya kita membuat aplikasi di Multibrain ini ada 5 aplikasi. Jadi untuk memberitahukan mahasiswinya itu kita centang semuanya. Jadi semua aplikasi yang di-download oleh mahasiswi, misalnya aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C. Jadi masuk semuanya. Nah, seperti ini. Jadi ada notif pesan di HP. Jadi seperti itu kira-kiranya. Nah, selanjutnya kita kembali kepada dashboard. Oke. Tadi sudah fitur. Kemudian aplikasi. Nah, di dalam aplikasi ini kita kan pengen membuat ikon aplikasi kita tampil seperti apa. Nah, ini saya desain ikonnya kayak gini. Nah, kemudian ini lambang yang bakal ditampilkan di layar HP seperti ini. Nah, kemudian yang ini untuk tampilan, pilih tombol kembali penampilan. Kita mau pengen tombol kembalinya itu seperti apa? Ada yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kita pengennya seperti apa? Jadi makanya saya pilih seperti ini. Jadi saya pengen tuh modalnya tombol kembalinya kayak apa. Nah, kemudian di splash screen-nya, seperti splash screen yang awal masuk untuk loginnya kita mau kayak gimana. Jadi saya pilih seperti ini karena untuk kampus dan penyemangat untuk wisuda juga. Nah, seperti ini splash screen-nya. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada pesan push, sudah juga tadi dijelasin. Nah, kemudian kita masuk kepada publikasi. Nah, publikasi ini adalah tahap di mana untuk kita ingin mempublikasi aplikasi kita. Pengen mempublikasi API kita di Play Store bisa. Nah, di sini karena saya menyewakan server, seperti saya bilang, Multibrain ini adalah sebuah website yang hanya menyewakan server. Jadi saya sewa servernya sebesar 170.000 selama 1 tahun sampai tanggal 13 Februari 2020. Nah, ini di bawah nama aplikasinya. Jadi saya pengen tadi karena saya sudah buat nama aplikasi sistem operasi, nggak bisa ditukar karena udah saya publish ke Play Store, maka tetap menjadi sistem operasi. Jadi nggak bisa ditukar jadi aplikasi Moleso. Aplikasi Moleso tadi kan terakhir saya masukin di login aja. Nah, karena saya pengen pengenalan di Play Store itu yaitu sistem operasi. Nah, selanjutnya di dalam banner ini, jika kita pengen aplikasi kita dimasukin iklan, maka kita di sini mengoneksi aplikasi saya menggunakan AdMode nih. AdMode ini maksudnya itu yang untuk ada pengiklanan gitu kan. Jadi kalau kita pengen juga ada pengiklanan. Jadi kalau udah di Play Store ada uang pemasukan kita juga dari iklan kita tersebut. Nah, di sini ada yang namanya download terbaru APK. Jadi APK yang udah kita buat tadi di sini download APK-nya. Nah, di sini ada yang namanya menghasilkan APK. Jadi kita hasilkanlah APK itu, maka dari hasil APK itu maka kita publishlah langsung dari Play Store. Nah, tapi kita bisa juga pakai yang namanya nih seperti ini. Atau kalau kita tidak ingin mengupload aplikasi ke Play Store, karena berhubungan kalau kita buat akun di Play Store itu sebesar 350, maka kita nggak usah publish. Kita bisa menggunakan scan QR code. Tinggal nge-scan QR code, maka akan masuk ke aplikasi kita. Nah, namun karena saya pengen ini karena mahasiswi,
mahasiswa di Yayan Bukit Tinggi, maka saya publish aplikasi saya ini di Play Store menggunakan akun dari Multibrands ini. Nah, terus kita akan masuk kepada pengguna. Ini seperti ini tampilan dari pengguna. Nah, maksud dari tampilan pengguna ini yaitu kita mengetahui siapa-siapa aja yang udah masuk ke aplikasi kita. Di sini ada yang namanya Dika Lesmana, Wandi Sam, Rizky Muharram, Widya Ramadhani, Ramiwati Aliarami, Agus Wibawa. Ini banyak. Jadi ada banyak yang masuk di aplikasi kita. Jadi kita bisa mengetahuinya atau kita mengedit password mereka. Kita juga bisa, di sini ada edit. Nih kita tahu Dika Lesmana Andika. Nih. Nah, di sini kita bisa mengubah passwordnya. Nih, pengubahan passwordnya. Kalau kita ingin mengubah password dari pengunjung kita ya, supaya dia nggak bisa masuk ke aplikasi kita gitu kan. Nah, bisa juga kita ubah. Jadi kita bisa tahu gitu siapa-siapa aja yang udah masuk. Jadi ini inilah yang database dari server ini. Penggunanya siapa-siapa aja nih. Tapi saya cuma bisa ngeliatin database-nya yang kayak gini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada analisis. Yang pertama yaitu aplikasi analisisnya. Oke. Nih, seperti saya bilang tadi, ada total kunjungannya. Jadi kita tahu berapa orang yang mengunjungi aplikasi kita, ada 18 orang. Nah, berapa pemasangan dari aplikasi kita itu ada 3 pemasangan. Nah, selanjutnya itu di sini juga kita akan mengetahui bentuk dari waktu yang dihabiskan di aplikasi pengguna. Nah, di sini kita juga dapat mengetahui kunjungan oleh fitur-fitur dari aplikasi kita. Seperti contohnya itu materi. Materi berapa kali dikunjungi. Di sini kita akan tahu ada 3. Terus pengenalan SO. Berapa materi dari pengenalan SO yang dikunjungi? Ada 2 di sini jadi kita tahu. Jadi total kunjungan dari aplikasi kita itu ada 10 kunjungan. Jadi kita tahu materi-materi fitur berapa kali orang mengunjungi. Jadi seperti yang saya bilang tadi di checklist dicentang yang di topik tadi. Jadi kita tahu. Nah, di seperti ini kunjungan fitur top. Ini materi kita tahu berapa kunjungan dari materi masing-masingnya. Jadi itulah kita akan tahu gitu. Nah, selanjutnya di fitur analisis. Nih, ada total penjualan. Kan seperti saya bilang, di aplikasi ini kita bisa juga membuat aplikasi toko online buat kita kalau kita pengen buka usaha nih. Ada total penjualan, ada total kunjungannya, berapa dari total yang penjualan toko online yang kita buat tadi. Seperti yang saya katakan tadi. Ini untuk Untuk yang buat aplikasi untuk online. Nah, selanjutnya yaitu metode pembayaran. Ini ada seperti ini. Nah, ini ada publikasi kayaknya, terus nah kayak gini. Nah, lalu kita save. Nah, selanjutnya itu ada pengaturan. Nah, di dalam pengaturan itu
ada yang namanya syarat ketentuan dari aplikasi ini gitu. Jadi ada ketentuan dari aplikasi ini. Nah, ini biasanya itu ada terdapat di login. Jadi kalau ketika orang mau login aplikasi kita, mereka harus centang terlebih dahulu, bakal ada muncul privasi policy nih. Gunakan dan memanfaatkan aplikasi ini dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia atau di negara penerbit aplikasi. Jadi kita mau pengen privasinya itu kayak gimana bunyinya. Jadi pengen saya buat kayak gini lah bunyinya. Nah, kemudian ada selanjutnya kita pilih domain. Nah, seperti ini. Kita pengen nama domainnya kayak gimana. Nah, selanjutnya itu ada lanjutan. Nih, mobile web informasi. Nah, di lanjutan ini bakal ada seperti ini. Nih, cara pengaturannya. Scan QR code, service store. Nah, di sini ada pengaturan, kita pengennya tuh tampilan dari aplikasi yang udah orang download. Aplikasi kita mau mode landscape, portrait, landscape kanan, portrait. Nah, ini. Jadi di sini saya pengen semuanya, maka saya centang semua. Tapi kalau kita pengen potret aja, maka kita centang aja potret yang ini, kita hilangkan centangnya. Nah, seperti itu. Kita mau pengen seperti apa tampilan aplikasi kita di layar HP pengguna. Nah, selanjutnya itu kita akan lanjutin di kunci IP. Nah, kunci IP seperti ini, kita mau pengen kunci di Twitter, API pengaturan, Instagram, kalau kita pengen tampilinnya ya. Karena saya nggak pengen tampil, maka saya tidak mengisinya. Nah, seperti itulah bentuk-bentuk dari fitur-fitur dari aplikasi ini. Jadi, di dalam materi dia seperti ini. Materi yang udah saya susun dicontohkan nih minggu 1. Nah, di minggu 1 ini ada beberapa materi. Yang pertama yaitu Oke. Di sini ada yang namanya pengenalan SO, sejarah SO,